Bagaimana latar belakang Kang Anggi dulu belajar bisnis properti sampai konon katanya tahun 2017 pernah meraih omset 100 miliar ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna dari Yanpro yang senang belajar dan insya Allah senang berbagi ya, kayak gitu. Nah di sini alhamdulillah kami istilahnya jauh-jauh dari Bandung melewati Jakarta, melewati Tol Japek dan melewati Bogor gitu ya, melawan PSBB atau menerjang PSBB di dua kota besar yaitu Jakarta dan Bogor. Alhamdulillah sudah sampai di sebuah kantor Syariah Group, Syariah Institute dan sebagainya, dan saya langsung bertemu dengan foundernya yaitu Kang Anggi Sugi, komisaris utama dan sebagainya. Insya Allah kita akan banyak memetik pelajaran dari Kang Anggi Sugi ini, karena menurut saya beliau seorang yang luar biasa yang sudah meraih omset yang banyak juga di properti. Tapi sebelumnya mungkin nama kata saya. Nah maka itu mungkin silakan Kang Anggi Sugi ini ya bisa di searching, di googling atau di YouTube dan di Telegram dan sebagainya. Followernya banyak gitu ya, insya Allah ya. Mungkin bisa ceritakan bagaimana latar belakang Kang Anggi dulu belajar bisnis properti sampai konon katanya tahun 2017 pernah meraih omset 100 miliar ya. Tahun itu gitu. Itu silakan. Kira-kira gimana ceritanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Yana sudah mengundang kami di video YouTube Yanpro ya. Di sini. Saya Anggi Sugi, dipanggilnya Kang Anggi. Saya owner dari Syariah Group Indonesia dan sebelumnya owner juga dari perusahaan properti ya. Jadi basic saya di properti, terutama di agency marketing. Walaupun saya punya developer juga, tapi basic saya di marketing gitu. Nah, di awalnya saya itu kenal properti saat saya masih kuliah. Berarti umur 20 tahun sampai 21 tahun. Saya belajar selama jadi intinya belajar dulu selama 12 hari 12 malam kalau nggak salah. Jadi nginep lagi buat skripsi dan kawan-kawan lah waktu itu. Itu nginep harus belajar juga. Jadi 11 hari 11 malam atau 12 hari 12 malam itu dari mulai cara menjual gitu ya di medsos maupun secara closing offline, kemudian cara istilahnya memilih developer juga, kemudian cara kita pendekatan dengan networking lah, itu yang penting, kemudian akad-akad secara syar'i waktu itu. Jadi memang saya langsung masuk di bisnis properti syariah. Nah, jadi walaupun ada gejolak di properti syariah, sebetulnya yang salah itu bukan properti syariahnya, insya Allah. Kemudian yang memang ada kesalahan di bisnis. Jadi bagi penggiat properti syariah, marketing maupun developer, bukan properti syariahnya yang salah, tapi memang cara bisnisnya yang salah. Gitu. Jadi ada cara yang bermain yang salah. Nah, saya meraih 100 miliar itu dalam bentuk omset selama 1 tahun, di mana cash in-nya itu sekitar 30-40 miliar. Jadi kebanyakan saya jual kafling dan rumah, tapi kebanyakan yang beli cash di kafling jadinya. Seperti Yanpro yang ada di Bandung juga kan kebanyakan cash juga ya. Terus basic saya selanjutnya adalah di digital marketing, itu di Facebook Ads. Saya sudah lebih dari 500 juta mungkin keluar. Itu untuk di properti saja, bukan yang lain. Karena saya ada bisnis juga kayak retail gitu ya. Kemudian yang lain-lain selain dari properti. Namun 80% kegiatan saya di properti saat ini. Gitu Pak. Nah itu. Terus sampai bisa meraih omset 100 miliar ya. Waktu tahun 2017 itu kira-kira trigger terbesarnya itu ada acara atau ada itu ya, benang merah itu kok bisa begitu tuh, gimana ya kira-kira? Dulu. Jadi saya dari dulu itu jualan langsung ke end user atau ke istilahnya saya jualan sendiri itu sebentar, paling cuma 6 bulan. Setelah itu saya lebih fokus ke rekrutmen marketing freelance yang dulu itu gratis, sekarang udah berbayar. Kemudian selain itu saya juga mengajar ke marketing freelance itu. Jadi saya ngajarin mereka gimana mindsetnya benar, kemudian cara marketingnya dengan akad-akad yang syar'i juga gitu ya. Dan jangan sampai jadi marketing yang ngomongnya terlalu manis gitu. Jadi bikin kecewa biasanya, bahkan cenderung berbohong biasanya kayak gitu. Nah saya ngajarin hal itu, kemudian mereka bergerak dengan cara masing-masing. Ada yang jualan lewat marketplace, closing juga banyak. Ada yang Google Ads, ada yang Facebook Ads, ada yang blog juga gitu ya. Ada yang offline juga. Banyak hal caranya. Semua jalan
bisa closing kalau kita nggak berhenti. Jadi kita harus persisten. Nah di situ saya rekrut banyak orang, bahkan hampir ribuan orang. Kemudian dari situ si orang itu jualan kan, marketing freelance. Kemudian si buyer itu diedukasi juga. Jadi saya mengarahkan marketing freelance dan juga tim saya untuk mengedukasi buyer. Di awalnya online, kemudian setelah pembelajaran online itu masuk ke gathering namanya, yang dimana awal-awal gathering properti syariah kita yang buat gitu ya, bisa sampai 700 orang, 1000 orang yang hadir. Kemudian closing 225 unit yang tertinggi itu, rata-rata ratusan unit, yang tertinggi 225 unit. Waktu itu di Bandung juga. Oh iya betul. Saat itu kita juga hadir di Padang ya. Cimareme. Kemudian di pom bensin itu gatheringnya di gedung dekat pom bensin di Cimahi kalau nggak salah jalannya ya. Kita dipanggil sama polisi juga karena bukan apa-apa, tapi karena mempengaruhi lalu lintas, di mana di situ jadi macet banget gitu. Karena banyak orang parkir di pinggir jalan, terus ke situ bolak-balik juga keluar masuk gitu ya, sehingga crowded. Nah jadi saya buat edukasi yang utama ke marketing juga saya rekrut, kemudian edukasi marketing juga ke buyer edukasi. Gitu sih. Oke. Luar biasa ya. Kayak gitu. Yang saya tahu Kang Anggi ini kan sekarang udah banyak unit bisnisnya ya. Baik itu properti, retail, bahkan ada farm juga. Mungkin ada tips and trick dari Kang Anggi untuk cara membangun tim itu gimana? Yang saya tahu kan ada tes minat bakat juga ya kalau salah. Mungkin ada sedikit bisa di-sharing ke rekan-rekan gimana itu bisa membangun organisasi SDM itu bagaimana nih Kang Anggi ya? Kayak gitu. Jadi saya awalnya kenapa sukses juga karena di tes istilahnya tes diri lah, personality. Apakah itu sekarang yang lagi booming Mardigo Week gitu ya, Mas Week gitu ya, dari Business Hack gitu ya, Santara, kemudian Pak Happy Trenggono, atau pebisnis yang sukses itu punya cara menilai seseorang atau dirinya sendiri. Sehingga kita tuh harus bekerja sama dengan orang yang seperti apa, istilahnya jangan yang sama gitu. Kita marketing kerja sama marketing lagi, itu salah. Harusnya cross. Misalnya saya marketing, kenapa saya bisa jadi developer? Karena kerjasama dengan orang yang bisa produksi di developer, misalnya kayak gitu. Jadi yang pertama memang harus kenal diri. Kayak misalnya Cita kalau dia kenal dirinya bahwa bisa lari, akhirnya dilatih dengan lari kan. Betul. Kemudian menjadi yang tercepat. Betul. Nah, kalau dia lahir misalnya ya, bakatnya lari, kemudian dari lahir dilatih berenang, itu sampai kapanpun paling ya hanya bisa berenang. Betul. Bahkan akhirnya stres karena disuruh berenang padahal bakatnya lari. Nah mungkin teman-teman ada yang di marketing stres gak bisa jualan, mungkin bakatnya bukan di marketing, bisa jadi kayak gitu. Mungkin di keuangan biasanya kebalikannya. Mungkin copywriting, tulisan susah banget, biasanya itu bukan orang marketing. Ngomong sulit, biasanya bukan orang marketing, biasanya kayak gitu. Jadi harus kenal diri dulu sehingga kita bisa kerjasama dengan orang lain itu yang seperti apa, kemudian kita juga cocoknya bekerja di mana. Karena Allah pasti gak semuanya harus bisa ini gitu. Makanya surga juga, kalau saya biasanya ngomong, makanya surga juga beda-beda cara masuknya. Ada lewat puasa, ibaratnya sholat, pintu-pintunya ada sedekah gitu ya. Kemudian sholat sunatnya misalnya. Jadi beda-beda, ada yang jago di sedekahnya, ada yang jago di sunat rawatibnya, misalnya sholat rawatib dan lain hal sebagainya. Mungkin itu. Oke. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin sekarang kan lagi musim wabah virus corona ya, nah dia COVID-19, COVID-19 gitu. Mungkin Kang Anggi bisa berbagi, sharing juga ke rekan-rekan untuk khususnya stakeholder properti, baik itu mungkin broker, kemudian developer, apa investor. Kira-kira bagaimana nih cara bertahan di properti pada saat krisis ini gitu ya, kayak gitu. Dan mohon maaf, saya mendengar pun untuk menjaga cash flow Syariah Group pun beberapa mungkin yang kurang kurang strategis posisinya itu dinonaktifkan gitu, dirumahkan. Nah, itu kan salah satu untuk menjaga cash flow. Nah mungkin Kang Anggi ada pesan juga itu gimana ya bisa di sini? Di properti ataupun di perusahaan-perusahaan kita tetap jalan semuanya, walaupun kerja di rumah gitu, atau WFH ya. Dan banyak juga karyawan-karyawan yang kita rumahkan sebetulnya, karena kita menganggap bahwa kondisi ini kita bukan sebulan 2 bulan kalau saya. Jadi paling banter bisa jadi setahun sampai 2 tahun. Bahkan bisa selamanya, itu bisa jadi. Nah misalnya seperti itu. Makanya saya mempersiapkan diri gimana caranya jualan properti pun lewat online bahkan. Jadi bukan lagi harus survei, bukan lagi harus misalnya ke lokasi dulu atau gathering dulu. Kemarin yang kumpulin orang itu pasti udah dilarang sekarang. Nah
Kalau saya sekarang ini yang saya lakukan adalah saya ngajarin dulu bayarnya. Misalnya orang itu kan biasanya jualan, kemudian ada buyer yang mengontak, diarahin untuk survei biasanya. Ya, gitu. Kalau sekarang kita nggak ngarahin jualan properti, tapi ngarahin bisnis properti, modalnya sekian misalnya, kemudian masuk ke pembelajaran dulu. Jadi dia nggak diarahin beli propertinya dulu, tapi belajar dulu, kenal kitanya, misalnya kita Sharia Group atau Sharia Land, kemudian kenal siapa ownernya, kemudian mereka dikasih pembelajaran 5 video atau bahkan lebih bisa, kemudian mereka akhirnya punya mindset yang memang sesuai dengan harapan kita. Misalnya kalau properti kita investasi, maka dibuatlah mindsetnya mereka tuh yang nonton tuh jadi investor. Kemudian kalau misalnya dia end user, gimana caranya beli properti di kita tuh ya milihnya ke kita bukan ke orang lain misalnya. Nah, dari bonding disebutnya pendekatan kayak gitu, mereka kan jadi tahu, oh ini ownernya, oh ini perusahaannya, oh ini lokasi-lokasi yang bagusnya misalnya. Akhirnya mereka bisa mengeluarkan uangnya karena sudah trust tanpa ke lokasi. Walaupun ada yang ke lokasi, tapi dia booking duluan. Ya, jadi berarti dia memang mau lanjut ke lokasi itu, cuma mastiin doang. Atau dari teman-teman yang lain itu kayak pakai Zoom, mungkin dari teman-teman Payana gitu, surveinya pakai Zoom gitu. Tapi menurut saya agak sedikit ribet. Jadi saya lebih baik ke situ, ke sistemasi, karena yang masuk itu nggak mungkin ke kita tuh ya cuma 1-2 orang per hari, tapi bisa banyak. Jadi mending kita mainnya sistem gitu. Oke, jadi kuncinya kalau di bisnis Kang Anggi ini ya mungkin belajar dari guru-guru yang terbaik juga digital. Bahwa kuncinya ketika udah dapat traffic lead itu langsung diedukasi dulu ya, kuncinya edukasi langsung jualan gitu ya. Jadi mungkin ya itu rekan-rekan ya, mungkin ada kalimat terakhir Kang Anggi, pesan-pesan untuk semua yang penikmat properti, mungkin ada video properti, silakan mungkin. Ya, kalau saya diawali dari marketing juga, bukan berarti gagal nggak bisa sukses. Jadi saya ada cerita 6 bulan bahkan sampai 8 bulan dia nggak closing, tapi sekarang dia sudah jadi developer. Jadi ada cara-cara, mungkin teman-teman nggak cocok di marketing, tapi jangan gini ya, di marketing gagal sebulan, tapi nggak mempelajari lagi lebih dalam. Tapi orang ini belajar terus, ketemu orang terus di properti, tapi tetap nggak bisa di marketing. Kemudian Qadarullah ada yang ngajak dia untuk masuk ke tim developer, itu ceritanya. Dan akhirnya sekarang jadi developer, bahkan sudah belajar juga ke developer yang konvensional yang memang harus bayar puluhan juta bahkan ratusan juta. Nah, jadi bagi marketing yang memang sudah percaya dengan properti bisa membuat kaya, atau mau naik level ke investor atau ke flipper atau misalnya ke developer, itu bisa. Tapi saran saya di marketing dulu, dinikmatin gitu, jangan berhenti. Terus kalau bisa teman-teman temukan siapa guru utamanya. Jadi guru di properti itu banyak banget kan, cari yang memang satu hati, satu visi, dan memang cocok cara ngajarnya. Itu yang saya kasih tahu ke teman-teman. Kemudian di marketing juga jangan monoton gitu. Dari tahun kemarin atau bulan kemarin caranya gini, nggak berhasil, bulan kedua gitu juga, jangan kayak gitu. Tapi yang udah berhasil, misalnya di bulan 1 berhasil caranya gitu, bulan kedua gitu lagi, tapi tambah juga kaizennya atau perbaiki apanya, atau misalnya caranya atau toolsnya. Misalnya udah jago di marketplace, cobain belajar Facebook Ads, kemudian belajar lagi yang lain, dan harus berhasil semuanya, jangan pindah-pindah tapi gak ada hasil di sebelumnya. Jadi jangan sampai berhentilah di properti ini. Saya juga alhamdulillah masih muda, bisa kenal properti, ada yang memperkenalkan, dan sampai nanti pun saya mau bisnis properti. Ya, alhamdulillah. Jadi intinya kuasai dulu satu tool sampai mahir, baru pindah ke tools yang lainnya mungkin ya, kayak gitu. Oh iya, ada terakhir. Kalau punya mau bisnis yang lain, mendingan uangnya aja yang ngalir. Jadi kita misalnya buka retail, yang ngurus itu ada namanya Mas Aldi. Itu dari nol ya dia aja yang jalan. Produknya mau apa, cara marketingnya mau gimana, dan lain-lainnya. Saya hanya support duitnya aja. Dan jadi levelnya lebih tinggi investor jadinya ya. Bagi hasil aja ya. Ya, walaupun dia digaji juga. Digaji dan bonus gitu. Baik. Nah, jadi kemudian di perkebunan atau farm kita juga ada gitu ya. Itu kita juga bekerja sama. Jadi bukan kita yang terjun gitu ya dan sejenisnya. Itu bukan kita eksekusinya langsung gitu ya. Nanti biasanya di bisnis utamanya kurang mendalami, kemudian kecuali memang kalau udah ditinggalkan kayak Sinarmas misalnya udah jalan kayak gitu, atau perusahaan-perusahaan besar tanpa kita
masih bisa jalan, walaupun tanpa saya masih bisa jalan, tapi feel-nya atau energinya beda biasanya. Mungkin Pak Yana juga sudah paham kayak mungkin suplemen-suplemen dari Santoso kan udah ditinggalin gitu ya, dia akhirnya bisnis yang lain karena mungkin udah otomatis mungkin ya gitu ya. Kalau udah otomatis atau autopilot ya silakan juga sih. Gitu. Oke rekan-rekan, Kang Anggi Sugi, terima kasih luar biasa pembelajaran dari seorang anak muda yang mungkin usianya baru 25 tahunan tapi omsetnya udah luar biasa di properti pula yang menurut saya bisnis yang skala besar, skala yang luar biasa, skala yang effortnya juga besar, resikonya tinggi, tapi Kang Anggi Sugi sudah bisa membuktikan dan alhamdulillah ya dengan sekarang juga alhamdulillah beliau banyak follower marketing freelance dan sebagainya. Semoga rekan-rekan yang pro di sini bisa belajar dari beliau yang tidak kenal menyerah, tidak kenal lelah untuk bisa mensukseskan bisnisnya walaupun di saat WFH ini, saat corona ini, dan alhamdulillah bisa sukses ya. Oke, sampai jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna dari Yan Properti Bandung, Yan Pro Bandung. Ya, saya senang belajar dan insya Allah ingin berbagi. Insya Allah kita ketemu lagi di video lain sebagainya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Anggi ya. Saya semangat.